이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Putri dengan NIM 2205003, Prodi S1 Teknik Perminyakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peralatan produksi. Peralatan produksi terbagi menjadi dua, yaitu peralatan atas permukaan dan peralatan bawah permukaan. Peralatan atas permukaan atau surface equipment dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wellhead atau kepala sumur, kedua exmaster atau silang sembur, ketiga ada produksi, keempat ada peralatan proses produksi. Wellhead atau kepala sumur adalah kumpulan atau susunan beberapa casing head dan tubing head yang dipasang dan digunakan pada suatu sumur. Fungsi wellhead yang pertama, tempat kedudukan BOP atau PSL saat program pengeboran, kedua kedudukan exmaster saat sumur migas siap diproduksikan. Kegunaan wellhead yang lain adalah: pertama, tempat menggantung casing atau pada casing hanger, kedua, meniadakan hubungan dengan anulus antara casing yang satu dengan lainnya dengan bantuan seal SMD, ketiga, tempat bergantungnya tubing, keempat, sebagai sarana pekerjaan peeling job melalui saluran kill line dan choke line pada sumur yang sudah diproduksikan. Exmaster atau silang sembur. Exmaster atau silang sembur merupakan susunan valve dan fitting dipasang di atas tubing head selain untuk pengeman sumur, juga untuk mengatur produksi. Dicirikan dengan jumlah sayap atau wing. Jepitan dipasang pada rumah jepitan atau choke housing. Susunan exmaster. Katup induk. Master valve di katup induk merupakan katup geser atau gate valve yang dipasang secara tegak. Katup ini merupakan katup utama bila diadakan penutupan sumur. Manometer. Pada wellhead dan silang sembur terdapat dua alat ukur tekanan manometer. Untuk mengukur tekanan casing atau PC, tekanan tubing, PT katup sayap, wing valve terletak sebelah choke housing atau bin box. Merupakan katup penjurus aliran. Apakah aliran dilewatkan ke sayap kiri atau ke sayap kanan? Bin performance. Jenis cup dibagi menjadi dua. Yang pertama positive cup, kedua adjustable cup. Adjustable cup merupakan diameter orifice dapat diatur. B merupakan katup jenis jarum atau needle. C mengatur besar kecilnya shock dilakukan tanpa membuka arus shock holder. Ukuran shock dinyatakan per 64. Fungsi bin atau shock: A. Mengatur laju produksi atau Q. B. Efek samping dari perubahan diameter shock adalah tekanan tubing atau PT dan tekanan alir dasar sumur atau PWF. Peralatan bawah permukaan terdiri dari casing, tubing, sambungan atau kopling, packer, penyekat anulus, peralatan metode produksi seperti flowing, gas lift, sugar rods, dan terakhir ada formation compression. Casing atau pipa selubung secara umum berfungsi mencegah dinding lubang bor agar tidak runtuh. Kedua, tempat pemasangan blowout preventer atau BOP. Ketiga, bersama semen memperkuat dinding lubang bor. Keempat, mencegah kontaminasi air tawar dengan lumpur pengeboran 35. Casing dibedakan menjadi 4. Yang pertama konduktor casing, kedua surface casing, ketiga intermediate casing, keempat production casing. Fungsi konduktor casing: melindungi air tawar agar tidak terkontaminasi lumpur pengeboran. Kedua, merupakan jangkar bagi POP stack selama pengeboran. Keempat, duduknya casing head dan tubing head. Dan terakhir, menahan runtuhnya dinding lubang bor. Tubing atau pipa sumur. Tubing atau pipa sumur yang pertama adalah pipa yang berada di dalam sumur. Kedua, berada di dalam production casing. Ketiga, untuk mengalirkan fluida dari dalam sumur sampai ke permukaan. Dan terakhir, diameter luar maksimum 4,5. Ketiga, ada formation compression. Formation compression dibagi menjadi 4. Yang pertama open hole compression, kedua linear compression, ketiga perforated compression, dan terakhir ada gravel picket compression. Pertama, open hole compression berupa batuan reservoir kompak, tidak ada masalah dengan pasir, pemboran sampai puncak lapisan produktif, kemudian pasang casing, dan terakhir dibor lagi sampai menembus lapisan produktif. B. Linear compression. Batuan reservoir tidak kompak, batuan cukup kompak, tetapi ada problem kepasiran, dinding linear
dibuat berlubang-lubang memanjang atau slot, atau bulat atau linear. Ketiga, perforate compression. Kompresi yang banyak digunakan dapat mengontrol produksi minyak, air, dan gas, dapat dipakai untuk memproduksi beberapa lapisan secara terpisah, dan terakhir mudah untuk workover dan HCDC. Perforate compression, drilling penetrate the productive layer, wound casing, cementing, and perforating. Gravel pipe compression dilakukan karena screen liner tidak mampu mengatasi terproduksinya pasir, dipasang di sekeliling formasi produktif, dan terakhir, fluida akan tertahan oleh pasir yang membentuk barrier di belakang gravel. Well safety equipment dibagi menjadi dua, surface safety valve atau SSV, kedua subcontrol surface safety valve atau SCSSV. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.